Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swasti Jamalina, mahasiswa keperawatan alih jenjang kelas B Universitas Harapan Bangsa. Yang saya hormati, Kaprodi Keperawatan Ibu Tri Sumarni, Eskepnes Mkep. Yang saya hormati, Ibu Nes Murniati, Eskep Mkes selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Nes Etika Dewi Cahyaningrum SST, Eskep Mkes selaku penguji 2. Dan Bapak Nes Amin Susanto, Eskep MSN selaku penguji 3. Perkenankanlah, dalam beberapa menit ke depan saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perbedaan Efektivitas Terapi Sentuhan dan Kompres Hangat terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Demam di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Menurut Sodikin 2012, demam pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum dijumpai pada anak. Demam dapat menjadi tanda adanya kenaikan set point di hipotalamus akibat infeksi atau adanya ketidakseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas. Penyakit-penyakit yang ditandai dengan adanya demam dapat menyerang sistem tubuh. Selain itu, demam mungkin berperan dalam meningkatkan perkembangan imunitas spesifik dan non-spesifik dalam membantu pemulihan atau pertahanan terhadap infeksi. Menurut Potter and Perry 2011, demam terjadi karena ketidakmampuan mekanisme kehilangan panas untuk mengimbangi produksi panas yang berlebih sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh. Suhu adalah perbedaan antara jumlah panas yang dihasilkan tubuh dengan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Mekanisme kontrol suhu inti tetap konstan walaupun suhu permukaan berubah sesuai aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Karena perubahan tersebut, suhu normal pada manusia di mana jaringan dan sel tubuh akan berfungsi secara optimal berkisar dari 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kita masuk pada penanganan. Penanganan yang biasa dilakukan pada kasus anak dengan demam atau febris untuk menurunkan suhu tubuh meliputi penata laksanaan farmakologis dan non-farmakologis. Penata laksanaan farmakologis meliputi pemberian antipiratik seperti paracetamol ataupun ibuprofen, pemasangan infus, dan terapi pengobatan lain. Profesi perawat perlu mengetahui asuhan keperawatan yang tepat pada anak dengan demam dan dapat menitik beratkan penata laksanaan demam pada anak melalui tindakan mandiri keperawatan dengan terapi non-farmakologis. Penata laksanaan non-farmakologis penurunan demam meliputi kompres hangat dan terapi sentuhan pada anak demam. Demam dapat dihubungkan dengan infeksi berupa infeksi lokal atau sistemik. Oleh karena itu, demam harus ditangani dengan benar karena terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak yang ditimbulkan bisa berupa penguapan cairan tubuh yang berlebihan sehingga terjadi pengurangan cairan seperti dehidrasi dan kejang. Terapi kompres hangat telah menjadi komponen tindakan keperawatan yang masuk di dalam PAK Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Sehingga terapi kompres hangat telah sering dilaksanakan oleh staf keperawatan dalam manajemen demam pada anak. Sedangkan terapi sentuhan belum menjadi salah satu pilihan tindakan keperawatan karena belum ada penelitian di Rumah Sakit Islam tentang efektivitas terapi sentuhan dalam manajemen demam pada anak. Sehingga staf keperawatan Rumah Sakit Islam belum memiliki alternatif tindakan non-farmakologis selain kompres hangat.
Oleh karena itu, peneliti mengambil perumusan masalah bagaimana perbedaan efektivitas antara terapi kompres hangat dan terapi sentuhan terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di Rumah Sakit Islam. Kita masuk pada tujuan. Di sini ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya mengetahui perbedaan efektivitas antara terapi kompres hangat dan terapi sentuhan terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Sedangkan tujuan khususnya di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 4 tujuan khusus. Yang pertama, mengetahui karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, dan lama hari rawat pasien. Yang kedua, mengetahui pengaruh terapi kompres hangat terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Yang ketiga, mengetahui pengaruh terapi sentuhan terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Dan yang keempat, mengetahui terapi yang paling efektif terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Pada kerangka teori penelitian, di sini karakteristik yang akan diambil yaitu anak usia 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Saat tubuh mengalami demam, ada 2 perlakuan, yaitu tata laksana farmakologis antipiretik dan tata laksana non-farmakologis berupa terapi sentuhan dan terapi kompres hangat. Pada tata laksana farmakologis, antipiretik menyebabkan hipotalamus untuk mengesampingkan peningkatan interleukin yang kerjanya menginduksi suhu tubuh. Kemudian bekerja untuk menurunkan suhu tubuh anak dan hasilnya demam akan turun. Sedangkan tata laksana non-farmakologis, bahwasanya kompres memberikan rangsangan pada area hipotalamus yang akan menurunkan set point termostat hipotalamus dan meningkatkan vasodilatasi vaskuler sehingga terjadi evaporasi dan konduksi pada suhu tubuh anak. Ada beberapa yang mempengaruhi suhu tubuh anak menurut Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal dalam Tabarani tahun 2015, bahwa etiologi demam diantaranya ada suhu lingkungan, status dehidrasi kegawatan, penyakit infeksi dan non-infeksi. Untuk kerangka konsep penelitian, yang akan saya teliti di sini adalah terapi sentuhan dan terapi kompres hangat, dan bagaimana pengaruhnya terhadap penurunan suhu tubuh anak demam. Pada garis yang putus-putus di sini, itu adalah faktor yang tidak akan saya teliti, sedangkan untuk garis yang tidak putus-putus adalah faktor yang akan diteliti. Untuk metodologi penelitian, rancangan penelitian di sini, penelitian dengan menggunakan penelitian eksperimental jenis kuasi eksperimental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan efektivitas kelompok perlakuan yang pertama, yaitu dengan terapi sentuhan, dan kelompok perlakuan kedua dengan terapi kompres hangat. Populasi sampelnya
terbagi menjadi dua, yaitu populasi target dan populasi terjangkau. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien anak usia bawah 5 tahun atau balita dengan keluhan ataupun permasalahan utama demam di Rumah Sakit Islam Banjarnegara pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 berjumlah 505 pasien. Bapak Ibu yang terhormat, bisa dilihat pada definisi operasional bahwa ada beberapa karakteristik responden yang saya ambil seperti usia, jenis kelamin, dan lama hari rawat. Pada usia di sini adalah kurun waktu sejak seseorang itu lahir. Instrumen yang diambil dengan kuesioner, kemudian parameternya, yang pertama yaitu kurang dari 1 tahun, yang kedua 1 sampai dengan 3 tahun atau usia toddler, dan 4 sampai 5 tahun usia preschool. Kita menggunakan skala ordinal. Untuk variabel jenis kelamin, jenis kelamin adalah atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Instrumennya berupa kuesioner. Kemudian parameternya laki-laki dan perempuan. Skalanya kita menggunakan nominal. Untuk lama hari rawat, pengertiannya yaitu jumlah hari lamanya seseorang pasien dirawat di ruang rawat inap. Menggunakan instrumen kuesioner, kemudian parameter yang digunakan adalah lama hari rawat. Yang pertama kurang dari 3 hari dan yang kedua lebih dari 3 hari. Skalanya nominal. Untuk yang keempat yaitu terapi sentuhan. Adalah salah satu terapi indera positif yang berkembang pada anak yang diberikan oleh petugas kesehatan. Instrumennya yaitu petugas kesehatan itu sendiri, dan parameternya kita menggunakan 5 tahap prosedur pelaksanaan gentle human touch atau GHT. Yang kelima yaitu variabel terapi kompres hangat. Pengertiannya yaitu terapi dengan menggunakan media cairan yang menimbulkan rasa hangat pada bagian tubuh tertentu untuk menimbulkan beberapa efek fisiologis seperti efek menurunkan demam. Instrumennya menggunakan kompres hangat, kemudian parameternya ada 10 tahap pelaksanaan kompres hangat. Yang terakhir yaitu penurunan suhu tubuh anak demam. Pengertiannya di sini adalah suhu tubuh anak demam merupakan proses alami untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika suhu meningkat melebihi suhu tubuh normal, yaitu lebih dari atau sama dengan 37,5 derajat Celcius. Kita menggunakan termometer gun tipe XS IF T002B. Parameternya hasil nyata rasio pengukuran suhu tubuh dalam derajat Celcius. Instrumen penelitian yaitu fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah diolah menurut Saryono 2011. Di sini kita menggunakan termometer gun, kemudian prosedur terapi sentuhan sesuai SPO, dan prosedur terapi kompres hangat sesuai SPO. Pada pengolahan data, kita ada 4 tahap yaitu 1 edit data, 2 pengkodean, 3 tabulasi, yang keempat aplikasi data. Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat bertujuan mengetahui karakteristik responden dan mengetahui rata suhu sebelum dan sesudah terapi.
untuk analisis bivariat untuk mengetahui interaksi dua variabel. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.